Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan webinar pengembangan jiwa entrepreneurship pada mahasiswa program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Zaini MSI selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Visip Unmul. Kemudian para narasumber kegiatan webinar yaitu Saudara Catur Palinggi atau Catur Nanda Sekti, kemudian Bapak Imam Abdurrahman Eskom, lalu Bapak Arwin Sanjaya MAB, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti ya Allah. Tetap di awal-awal kita membangunnya memang harus kerja keras gitu. Kalau bisa 24 jam. Kalau namanya merintis dan membangun itu harus betul-betul menjiwai ya, supaya sistemnya jadi gitu ya. Iya. Memulai bisnis saat pandemi gini ya. Jadi ya Kopiak ini lahirnya karena saya gabut ketika pandemi, Mas Giri, Mas. Jadi saya kayak merasa pandemi ini kok nggak produktif ya, saya sebagai anak muda ini perannya apa sih? Peran kita membantu pemerintah apa? Akhirnya saya mikir yang paling berdampak saat pandemi ini apa ya, itu sektor pariwisata dan sektor ekonomi gitu loh. Bagaimana saya merasa bagaimana saya ini sebagai anak muda bisa berperan membantu pemerintah dalam menumbuhkan, dalam menghidupkan kembali sektor pariwisata dan sektor ekonomi ini. Bisnis yang kategori 1 itu kategori yang terpuruk ya, seperti yang dibilang Mas Catur tadi, itu ada tourism, ada travel ya, aviation, ada otomotif, ada konstruksi, real estate ya, ada manufaktur, sama finance service ya. Nah, ada yang bisnis kategori 2 yang dia itu omsetnya itu tidak terlalu turun ya. Omsetnya terlalu turun. Dia turun cuma sedikit aja ya. Terus ada yang kategori 3 yang ketika pandemi dia justru naik ya, atau panen. Nah, itu seperti medical and service, terus food processing ya, kesehatan ya, sama e-commerce atau online ya. Nah, jadi gimana untuk bisnis-bisnis yang dalam kategori 1 yang sudah jeblok betul, kalau bisa dibilang omsetnya itu sudah turun 100% ya. Ya mau tidak mau dia harus shifting atau berpindah ke bisnis jenis 3 atau kategori 3. Sedangkan untuk bisnis yang kategori 2 yang dia masih bisa bertahan dan omsetnya turun, ya dia cukup survive dan mencari market yang lebih bisa dijangkau lagi. Tapi sebenarnya di posisi 2 pun sudah bisa bertahan tuh sudah syukur gitu. Nah, itu sih untuk bisnis di kala pandemi ya. Jadi kalau misalnya kayak Kopiak, berarti dia naik di masa pandemi dari dia langsung di bisnis kategori 3. Jadi dia masuk di bisnis kategori 3. Jadi memang jenis bisnis yang dia justru bertumbuh di kala pandemi. Tadi banyak sekali ya, banyak motivasi, banyak informasi baik dari Mas Imam dan juga Catur. Mudah-mudahan sih bisa memberikan insight yang baru buat teman-teman sekalian yang nantinya mudah-mudahan bisa menemukan ide-ide bisnis yang kreatif itu yang bisa diaplikasikan ke depan. Kenali passionmu, jiwamu mau kemana kira-kira, apakah memang mau ke entrepreneur atau yang lain, itu harus dikenali dulu. Namun dalam hal ini harapannya sih bahwa administrasi bisnis itu, mahasiswa administrasi bisnis memiliki jiwa kewirausahaan karena kita lebih banyak belajar tentang itu.